Di Bandung itu ada juga rumah sakit yang namanya Immanuel Pasir Kaliki. Ada juga rumah sakit Santo Boromaus. Ada juga rumah sakit UKM Maranatha. Rumah sakit Santoso Hospital, Kopo Bandung, dan banyak lagi. Berani gak ngerubah ini dengan alasan kearifan lokal? Kenapa alisan saja yang dirubah gitu? Aku ini gak ngerti nih, orang macam Sugi Nur itu loh. Ini sebenarnya itu bergaulnya itu sama siapa saja tuh. Lalu kemudian juga, apa tujuan hidup dia itu? Kok dia itu gak introspeksi, gak refleksi gitu loh maksudnya itu. Dengan musibah yang baru lepas dari dirinya. Kan dia belum lama keluar dari penjara, gara-gara keseret bukunya Bambang Tri yang judulnya Jokowi Undercover. 1-2. Saiki wis aing-aing neh itu loh. Mematik perkara lagi yang membuat gaduh ini loh. Jangan-jangan bener ini yang diceritakan teman-teman saya ini. Nek wong diciptakan dari tanah sengketa. Uripe mesti yo gawe perkara terus ini. Sindung riwut tok ini. Sembuh itu. Kuwi Gusti ingkang Maha Kawasa sing ngertos itu. Kalau saya nggak tahu maunya apa, yang bikin saya nggak mudeng lagi nih, sudah banyak yang tahu. Dia bukan seorang Gus loh. Dulu pernah saya bahas itu. Ngapain komentar-komentar di channelnya sing gas-gus. Agus Sugiono loh, yang bener tuh. Padahal yang kebanyakan dipanggil Gus itu kan anaknya Pak Kiai. Dan mayoritas ya Pak Kiainya itu punya pondok pesantren baru dipanggil Gus. Nah, sedangkan Sugi Nur ini itu orang tuanya sopo kan ya aku kurang ngerti itu. Ya ngaku-ngaku Gus. Dan banyak pengikutnya loh, jangan salah. Ya maksa manggil dia begitu. Kayak ngene menungso ini. Benci dan tidak suka sama seseorang itu memang ada di sebagian manusia yang lain. Karena memang 80% manusia itu memang nggak suka kalau orang lain bahagia, sukses dan sebagainya. Jumpa ya mbok aja ngono kuwi lho. Cara membenci orang jangan seperti itu, menghina, memfitnah, menuduh betapa agama kayak semacam cuma jadi isian di KTP aja. Loh, kritik sama menghina, menghujat apalagi memfitnah itu jelas banget bedanya. Kalau begawan bisa dikatakan mengkritik. Tapi kalau menghina jangan. Loh ya mau bagaimanapun dia memang tidak sepadan loh. Dudu level lah buat untuk diikuti. Dan ini tidak perkara aku dukung Kang Deddy Mulyadi atau menyalahkan Gus Nur. Saya malah panggil Gus Nur. Sugi Nur. Ya kan pas isu tuduhan ijazah Jokowi pertama itu. Sing ngangkat Sugi karo Bambang Tri, kawan yo gak dukung mereka. Beda sama yang sekarang. Waktu Bambang Tri sama Sugi Nur waktu menggugat ijazah Jokowi pertama, saya agak membelain Jokowi waktu itu. Nah, sekarang enggak. Saya akan mendukung kebenaran, kejujuran yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, mengapa begitu? Karena data, fakta, bukti, argumentasi, levelnya beda. Yang sekarang ini tidak main-main asumsinya, detail dalam memaparkan datanya. Loh, nek Mas dulu itu, Mas Bambang Tri sama Sugi Nur itu cuma ngandalkan komentar di Facebook aja. Di Facebooknya Bambang Tri, lo kan konyol waktu itu, maka banyak masyarakat yang nggak percaya. Lo yang kayak begituan, lah kok jadi rujukan sumber validasi sebuah ijazah yo. Ya, gue bodoh kalau seperti itu. Lah di sini Om Begawan mau memperlihatkan bila atas kasus yang sama seolah sikap Om Begawan beda. Enggak begitu. Mengapa pas diangkat Sugi sama Bambang Tri gak tak support, sedangkan yang kedua diangkat sama Mas Roy Suryo dan kawan-kawan lebih terbuka, ya karena basis perangkat pendukungnya lebih memadai dan bisa dipercaya. Ada rasionalitas, ada nalar, bisa diterima secara nalar. Dengan pikiran yang cerdas tentunya dan kejujuran itu.
Dan ulah terbarunya Sugi Nur itulah kok ya sok-sokan menyorot itu. Dan yang disorot itu tokoh yang sekarang lagi viral, pendukungnya banyak. Yo Kelly no bos. Lo kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang mengganti nama sebuah rumah sakit. Dari semula itu namanya Al Ihsan menjadi Welas Asih. Welas Asih itu apa ya? Ya Welas Asih itu. Ini tak sarankan ini. Tak sarankan untuk Mas Sugi Nur ini. Nek gak ngerti mekanisme atau tata kelola pemerintahan, lebih baik jangan komentar dulu lah. Nanti malah jadi makanan para netizen itu. Apalagi pendukungnya Kang Demul itu hura umum itu. Lalu semakin kau banyak bicara, lidahmu itu tidak bisa diam karena tidak paham, akan merugikan dirimu sendiri, akan balik itu. Lambok benahi dulu nalar atau cara panjenengan berlogika. Ya pakai validasi data yang komplit. Sepanjang setiap konten panjenengan basis dasarnya suka dan tidak suka, like and dislike pada seseorang, bubrah. Bubrah nanti termasuk bubrah uretnya. Lapun bila nggak ngerti histori sejarah atau yang berkaitan sama rumah sakit, itu beneran loh, nggak usah nimbrung-nimbrung. Ini tidak perkara aku sok ngebela Kang Demul loh ya, enggak. Wong ngompol yo nek ra cocok yo tak kritik Kang Demul itu. Ya selama ini masih dalam tataran yang bagus Kang Demul. Untuk mensejahterakan membangun Jawa Barat. Lah latar belakang Sugi Nur ini itu wis banyak diketahui sama orang lain, bukan hanya Begawan aja loh. Mau nyari duit melalui AdSense YouTube itu yang sah dan halal aja lah. Tapi isi konten sampai menuduh keji begitu, menyebut penggantian nama rumah sakit, kau persoalkan, itu menandakan kapasitas yang Anda miliki rendah. Ya belajar lah. Dulu waktu masa di dalam, kayak tuduhan tanpa dalih itu. Merespon buku seorang Bambang Tri yang isi bukannya sendiri gak kredibel, bukunya gak kredibel. Meski yang diangkat Sugi dan Bambang Tri maupun Pak Roy dan kawan-kawan itu sama, tapi cara berargumentasi itu beda jauh, levelnya beda. Omongan wong nalar karo omongan wong ra nalar. Ya sama yang berbasis keilmuan, ya gak selevel. Makanya setelah keluar dari tahanan, Sugi Nur itu akan bergabung ke Pak Roy Suryo. Dan siapa itu? Dr. Tifa dan sebagainya. Nah ini gak akan mau Sugi nimbrung dirinya. Sugi mau gabung kena minder loh. Dengan rombongannya para dokter-dokter. Sedang Pak Roy nek menerima, lah itu malah keseret-seret masalah baru loh nanti. Harusnya saat sekarang ini Sugi Nur itu belajar, terlibat dan berkomunikasi aktif dengan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Minta izin numpang sinau misalnya, belajar gitu. Kesalahan kemarin yang dia perbuat sehingga dia kalah, sehingga bisa masuk tahanan. Biar ngerti. Oh, biar nih aku di penjara karena ini, karena data kurang komplit dan sebagainya. Nah, biar ngerti. Biar ngerti. Nah sekarang Pak Roy Suryo banyak didukung, kenapa? Termasuk Begawan salah satu yang ya memberi respon lah. Bukan malah nyari sasaran baru. Nyerang tokoh politik baru yang baru viral, pendukungnya banyak, Kelly Bung. Nek memang si tokoh itu gak bener, kebijakannya keliru, ya monggo saja. Dirimu tak dukung untuk mengkritik tokoh. Dan banyak tokoh-tokoh yang harus kita kritik. Yang belasah-belasah itu pejabat sekarang itu banyak. Lo masalahnya cara panjenengan ngupas, ngebahas, menempatkan satu topik itu wes kebablasan. Waduh banget tuh melencengi. Orang kebablasan malah salah dalan keblaso itu. Kalau kebablasan atau kelewat itu kan kita sempat sampai di tujuan namun nggak berhenti gitu. Kebablasan namanya. Nek salah jalan keblaso itu bahaya, cilokol.
artinya kita tidak sedang menuju tujuan. Nah, beda arahnya. Ini jujur nih. Pembegawan prihatin banget dengan apa yang disampaikan Gus Nur ini. Nah, orang macam ginian kok sama sekali tidak merasa malu. Bahkan sampai menyebut KDM seperti bekas pemimpin kejam asal Turki yang disebut Mustafa Kemal Atatürk. Wah, ini menghina banget. Ini Pak Sugi ini gimana nih? Nah, pada waktu longgar itu terus nyari-nyari postingan atau ngecek akun YouTube orang. Apa nih postingannya Mas Sugi Nur ini kebanyakan tidak layak buat didengarkan, tidak mendidik masyarakat, lebih banyak memprovokasi. Minimal loh untuk keluarga saya atau teman-teman saya, dilalah ada yang kirim link atau lalu minta buat tak bedah. Nah, naik isinya agak keterlaluan, aku wegah ngangkat sebenarnya. Tapi ngelihat postingan ini, ngawur ini. Ngawur jan orang ketulungan. Nah, ini tak jamin ini. Kang Deddy Mulyadi tidak akan melaporkan ke polisi tentang apa tuduhan atau ya saya anggap pelecehan lah dari Sugi Nur kepada Kang Demul ini. Prediksiku loh. Ini bakal didiamkan aja sama Kang Demul. Ya nggak layak lah untuk diributkan. Waktu Kang Deddy kebuang-buang buat ngurus orang-orang seperti ini yang kapasitasnya nggak level. Hanya nanti bila pendukung Kang Deddy setelah menyimak mompol ini terus gebrutuk, aku rasa tanggung jawab. Nah, ini Pembegawan hanya sebatas membedah aja supaya masyarakat paham, tidak tergiring opini, ya. Ngupas satu topik dalam channel itu hal biasa. Mau seenggak suka apapun sama tokoh itu biasa buat Pembegawan. Yang Pembegawan sesalkan itu dari postingan atau pembahasan soal perubahan nama rumah sakit dari Al Ihsan ke Welas Asih, itu yang dirugikan malah agama Islam sendiri loh. Kalau cara penyampaian seperti itu, cara panjenengan membedah itu bukan cara yang dilakukan oleh orang-orang yang ngerti agama, yang paham tentang ilmu agama. Kualitas kalimat dan kata yang disebutkan panjenengan itu bikin nek gitu. Ngawur. Kenapa kok tak sebut begitu? Sebagai muslim yang baik, panjenengan itu idealnya Mas Sugi tidak akan sembarangan loh memfitnah orang lain. Lah mau memfitnah non muslim saja sama-sama dapat dosa loh. KDM itu kan muslim juga. Mosok nuding sejahat itu gubernur Jawa Barat. Disamakan dengan pemimpin yang kejam itu. Apa Sugi Nur tahu kenapa atau apa sejarahnya rumah sakit yang diganti namanya? Ya? Sejarahnya gimana? Prosesnya seperti apa? Sehingga KDM mengganti menjadi nama Welas Asih. Loh terus, apa Sugi yang ngerti kewenangan seorang gubernur? Itu sampai sejauh apa? Termasuk soal mengganti nama rumah sakit. Lah ini rumah sakit, mungkin rumah sakit milik daerah. Dan gubernur punya hak prerogatif untuk hal itu. Nah sudah begitu, pakai nantang-nantang segala. Ini yang saya sesalkan ini. Nantang KDN buat mengganti nama rumah sakit yang non nama Arab. Itu makin geladrah orang genah. Logika berpikir itu ngawur tenan. Bukankah agama itu mengajarkan bila kita mau mengkritik pemimpin, sampaikan dengan kata-kata yang baik. Tidak kayak bendungan penuh sampai jebol brol, banjiri nengen dinti. Loh isinya kata-kata yang kalimat kotor. Dan yang kayak ginian masih nyebut dirinya Gus kan nggak pantas. Ya. Nggak pantas. Banyak orang baik di negara ini. Di Indonesia ini masih banyak orang baik. Meskipun pejabat-pejabatnya wah kasih korupsi, masih ada orang baik. Tutur katanya masih ada yang lembut, perilakunya masih pada yang sopan, banyak. Dan pakai baju putih saja kayak ada beban. Demi menjaga kesucian agama, masih banyak. Lah iki loh. Orang sesuai. Kayak orang yang penyaringnya, apalagi rem. Apa ae sama keterucut keluar dari mulutnya. Arahnya itu ke sesuatu yang negatif. Loh apa Mas Sugi tahu, itu rumah sakit statusnya apa coba? Nah jadi gini, ini tak jelas kesisan. Sebenarnya rumah sakit Al Ihsan itu awalnya milik sebuah yayasan yang rutin menerima dana dari pemerintah daerah.
Ya kayak menerima hibah lah gitu loh. Kemudian ternyata terjadi masalah. Sehingga rumah sakit itu diambil alih sama pemerintah provinsi. Makanya disebut dengan rumah sakit umum daerah. Tapi status rumah sakit umum daerah itu ada yang punya provinsi. Jadi badan usaha milik daerah provinsi itu. Dan ada yang punya Pemkab, ada. Pemerintah kota, pemerintah kabupaten punya itu. Badan usaha milik daerah. Rumah sakit daerah. Nah, sebagai gubernur Jawa Barat, dan tentu orang Indonesia punya kebijakan. Itu pasti. Melihat sebuah rumah sakit provinsi dinampakkan pakai bahasa Arab. Nanti rakyat dadak goleki apa artinya. Makanya sama Kang Dedi, Kang Demul itu digantilah nama dari Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih yang lebih mengindonesiakan, gampang diartikan. Dan Welas Asih itu kan klop dengan rumah sakit itu sendiri supaya pasiennya ndang cepet mari. Nah, rumah sakit ini ada di Kabupaten Bandung. Ini tak saranin nih sama Mas Suki ini. Tinimbang panjenengan tuh ngumyaki babakan ngene ya niki. Lebih baik datang tuh rumah sakit. Datang sana, coba komparasikan itu. Itu status rumah sakitnya tipe apa dan sebagainya. Nek ngomong tipe, dudu tipe 21. RSS bukan itu. Tipe atau level rumah sakit itu ada tipe A, tipe B, C, dan lainnya. Silakan dilihat. Jadi aturan-aturan itu harus kita pahami dulu sebelum kita mengkritik sesuatu hal. Dan pemberian klasifikasi tipe itu sesuai pelayanan. Jumlah kamar, dokter spesialis, dokter ahli dan sebagainya. Alat medis standar yang mesti dimiliki dan lain sebagainya. Banyak syarat-syaratnya agar naik levelnya. Nah, apakah rumah sakit Welas Asih sudah memberi pelayanan sesuai tipe? Itu jauh lebih bagus. Itu mbok jadikan konten malah lebih bagus. Masyarakat dicerdaskan, masyarakat dipahamkan, dan nama jenengan jadi harum. Loh, supaya buat bantu warga juga loh itu. Mendapat pelayanan memadai sesuai tipe rumah sakitnya itu. Itu genah positif, Bong. Nah, selain ngomongin keberatan penggantian nama rumah sakit, ini Mas Sugi Nur ini lah kok malah nantang-nantang. Minta Kang Dendi ganti nama rumah sakit Immanuel Pasir Kaliki. Terus rumah sakit Borromeus, lalu rumah sakit Maranatha, sama rumah sakit Santoso. Lah Sugi ini gimana Mas Sugi ini? Paham ora itu? Lo beda no status rumah sakit milik pemerintah sama milik swasta. Kalau milik swasta semau mereka sendiri mau dinamakan apapun. Ini rumah sakit milik pemerintah. Wah, lah kok nyimut. Pak Gubernur bisa semaunya sendiri ganti nama rumah sakit milik orang lain. Ganti-ganti nama tempat miliknya swasta ora iso. Nah, semua itu ada aturan nih, gak bisa semuanya sendiri. Apalagi sampai muncul tuduhan Islamfobia barang, gak ada itu. Gak ada yang kayak gitu di diri Kang Demul. Jangankan ganti nama rumah sakit milik swasta, wong ganti nama rumah sakit umum daerah Cibinong dan rumah sakit umum daerah Cilengsi milik Pemkab Bogor atau rumah sakit umum daerah R. Samsudin milik Pemkab Sukabumi. Wah, ini malah kabeh itu. Itu aja Kang Demul tidak bisa kok. Dan yakin Kang Demul berani. Tak jamin gak akan bisa. Dan soal rumah sakit yang bernama asing atau bernama agama non-Islam itu, yaitu emang punya komunitas. Memang punya komunitas agama sendiri. Terserah mau dinamakan apa, itu milik swasta masalah. Tidak ada intervensi, kecuali nama yang disemakan itu bermakna keburukan atau sesuatu yang negatif. Lo masa Kang Dedi disuruh mengganti nama rumah sakit itu? Ini Sugi Nur itu piye ini? Lo kayak rumah sakit Immanuel Bandung itu, yang diomongkan Mas Nur Sugi itu. Atau rumah sakit Immanuel Pasir Kaliki, atau Pasir Kaliki. Nah, kalau rumah sakit Immanuel Pasir Kaliki itu adanya di Banjarnegara. Dan ngawur banget. Kang Dedi disuruh intervensi ke lain daerah.
Lihat itu, jangan ngawur. Bila yang kau maksud Rumah Sakit Immanuel Bandung itu memang milik Gereja Kristen Pasundan, itu ada itu. Loh, apa dilarang kasih nama Immanuel? Bisa kau tunjuk apa dasarnya? Enggak ada, Bung. Terus juga ada Rumah Sakit Borromeus, Bandung juga itu. Itu masuk rumah sakit bersejarah loh. Enggak boleh dengan main-main diganti itu. Ada historisnya itu. Didirikan sejak tahun 1921. Masih zaman penjajahan itu. Sama suster-suster cinta kasih Santo Carolus Borromeus. Nah, makanya dinamakan Rumah Sakit Borromeus. Tahun segitu Indonesia saja belum ada itu. Belum merdeka, gimana pemerintah mau senaknya ganti nama? Terus yang Rumah Sakit Maranatha. Emang Mas Sugi ngerti lokasinya ngendi? Rumah sakit itu terletak di Komplek Universitas Maranatha Bandung, neng jero kampus itu. Itu rumah sakit gigi dan mulut loh. Nah ini ketok nih. Ketok. Lebih baik mereka ke sana itu. Nah jangan anggar ngomong aja. Ini sok gelem dhewe. Ya, yang nama terakhir yang diprotes sama Bang Sugi Nur itu Rumah Sakit Santoso. Di mana itu milik Santoso Hospital Group. Berarti milik pribadi seseorang. Lo ibarat Mas Sugi terus sugih blegedu gitu. Orang tek wulung turunan meh menamakan pesawat dengan nama Sugi Air, ora apa-apa. Kayak punya Bu Susi dengan Susi Air itu. Itu sah-sah saja. Pemerintah gak boleh tuh melarang Sugi Air beroperasi kalau Mas Sugi bisa. Ning aja nganggo Gus lho. Masa Gus omongannya kayak gitu, malah bikin citra agama jadi buruk. Nah, tugas kemanusiaan kita ini memang berat. Memang berat ini. Begawan ya sadar semuanya, paham itu. Masalahnya, orang seperti Gus Nur ini, kok ya masih dipercaya, didengerin omongannya, diyakini validitasnya. Malah dihadirkan buat ngisi ceramah. Walah, ini masyarakat harus paham. Mbok tinimbang ngrungokne Mas Sugi, mending nyimak itu Abah Kirun atau Cak Percil itu. Misalnya nggak suka politik, bisa mengembari tausiah agama, utamanya Islam. Wah, ini YouTube bisa bagus itu. Oke ya, kalau itu jangan sampai kita membenci seseorang tanpa dasar. Ingin melakukan apa saja sesuai kemauan kita, tidak bisa. Ini negara kita, negara hukum yang ada aturannya. Ini pesan untuk Gus Nur, agar berhati-hati dan introspeksi, agar hidup kita tentram, tidak banyak masalah yang kita hadapi. Itu ya, salam begawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.